Kedap sebentar, nenek bantu. Akhirnya si nenek ini pun ngusap belakang punggung si Andi. Tiba-tiba si Andi langsung seperti kerasukan. Saya nggak seneng sama nih anak, kata makhluk tersebut. Ini bocah sudah keterlaluan. Dia kencengin tempat tinggal saya, kata makhluk itu. Kata si nenek, kencingin gimana maksudnya? Iya, dia nggak permisi seenaknya ngelakuin hal itu. Dia main kencingin tempat tinggal saya, kata makhluk tersebut. Terus kata si nenek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, para penonton setia Numpangco. Selamat salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin. Kembali lagi bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Corul di acara Numpang Cok. Cok Numpang Cok. Malam ini kita akan melanjutkan cerita 4 remaja dan 4 pemuda ini yang berangkat ke Curug ya. Betul. Sebelumnya ceritanya ini sudah dibuat part 1 dan ini kita akan lanjutkan part keduanya. Kalian pengen tahu bagaimana akhir dari ceritanya? Pastikan kalian nonton cerita kita sampai selesai video ini. Dan jangan lupa dibantu komen, like, subscribe video kita agar terus berkembang. Untuk ceritanya lebih jelasnya, tolong Cok Irul bisa langsung diceritakan bagaimana. Oke, siap. Lanjut cerita lagi terkait 4 pemuda yang liburan ke Curug. Saat itu mereka ketemu dengan nenek-nenek kan? Ya, benar. Terus nenek-nenek itu berkata, nah Hajam, kenapa temennya kok kayak sakit, mukanya pucet, lemes, terus badannya kaku Jang, kenapa ini? Akhirnya Yanto bilang, ini Nek nggak tahu kenapa teman saya pas habis berenang atau mandi di curug tadi, selesai itu kita pulang kok tahu-tahu teman saya ini kayak kaku badannya. Udah gitu pucet Nek. Oh gitu, oh begitu kata si neneknya. Sekedap sebentar, nenek bantu. Akhirnya si nenek ini pun ngusap belakang punggung si Andi. Tiba-tiba si Andi langsung seperti kerasukan. Saya nggak seneng sama nih anak, kata makhluk tersebut. Ini bocah sudah keterlaluan. Dia kencengin tempat tinggal saya, kata makhluk itu. Kata si nenek, kencingin gimana maksudnya? Iya, dia nggak permisi seenaknya ngelakuin hal itu. Dia main kencingin tempat tinggal saya, kata makhluk tersebut. Terus kata si nenek, ya udah, mungkin mereka nggak sengaja. Maafkan mereka. Lebih baik kamu pulang atau pergi. Keluar dari anak ini, kasihan dia. Badannya sudah kaku, sudah lemes. Saya nggak mau, kata makhluk tersebut. Saya pengen anak ini sampai sakit. Merasa keterima makhluk tersebut kan. Iya. Terus nenek bilang, kalau cara kamu kayak begitu, kamu mau keluar baik-baik atau saya lenyapkan, kata nenek tersebut. Akhirnya si makhluk tersebut, ya udah saya keluar. Iya. Mungkin dia takut juga kali ya, istilahnya. Keluarlah makhluk tersebut. Akhirnya si Andi ini sadar, siuman. Terus si nenek ini memberikan sebuah air yang sudah dibacain sama dia, diusapkan ke punggung si Andi, terus dibuat minum juga sama si Andi. Yanto pun bertanya kan,
kenapa sih Nek, ada apa sebenarnya? Jadi gini Jang, ini teman kamu pas lagi mandi, kalian mandi ini, dia buang air kecil tanpa permisi-permisi, main seenaknya aja. Dan ternyata yang dikencingin itu rumah genderuwo, tempat tinggalnya. Itu makhluk tersebut nggak terima karena dikencingin. Iya, iya, iya. Udah tuh akhirnya sama nenek tadi udah nenek usir lah, istilahnya kata si nenek. Oh pantes nih, ini teman saya kok kata saya kok kaku badannya, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan nek. Iya, Alhamdulillah udah nggak apa-apa Jang, kata si nenek, kata nenek tersebut. Udah keluar kok, udah mendingan teman kamu ini. Ya udah, setelah mereka melepas lelah ya istilahnya ya, mereka jalan pulang kan, berpamitan lah masih nenek ini. Nek, kami pamit ya, makasih sudah dibantu teman saya, kata si Yanto. Terus kata si nenek, ya hati-hati ya, tolong jangan kayak gini lagi, pesan si nenek. Apa-apa tuh harus permisi, jangan seenaknya, karena kita nggak ada yang tahu namanya makhluk astral itu pasti ada, kata si nenek. Ya udah tuh akhirnya mereka pulang, berjalan 10 langkah dari tempat yang tadi, yang di yang gazebo tersebut ya. Tiba-tiba mereka menoleh ke belakang, gazebo dan nenek tersebut tiba-tiba hilang dan lenyap seketika. Juga tuh. Nggak ada di tempat tersebut. Panik dong mereka, kaget. Astagfirullahaladzim, kemana itu gazebo? Kemana itu nenek-nenek, kok nggak ada tiba-tiba? Akhirnya Yanto dan teman-temannya memutuskan langsung cepat-cepat lah untuk menuju pos yang keluar, pos 1. Pas mereka berjalan, si Yanto ini mendengar seperti kayak suara gamelan. Oke. Kayak ada suara gamelan, musikal, kayak keroncong gitu. Padahal di situ kan inian kan istilahnya hutan ya kan. Kan kaget dong mereka, kok tiba-tiba ada suara kayak iringan musik seperti ini. Langsung lah mereka cepat-cepat lari pulang. Sesampainya di pos 1 atau pos keluar, Yanto langsung berbicara kepada penjaga, Kang, mohon maaf, ini curug memang angker apa gimana? Iya. Nanya dong yang penjaganya, emang kenapa dek? Mohon Kang, maaf, tadi pas kita masuk saya ngelihat aki-aki di atas batu gede, dia nyuruh kita kayak pergi sana, pergi jangan di sini, ucap kakek-kakek tersebut. Tapi nggak digubris sama kita semua. Dan kita pun tetap melakukan perjalanan untuk ke curug tersebut. Setelah mandi ternyata teman saya ketempelan. Ngomong tuh si Anta masinannya, ketempelan gimana? Kok bisa? Iya Kang, ternyata dia kencing sembarangan, nggak permisi. Langsung kata tukang penjaganya, kan saya udah bilang Jang, kalau masuk sini teh permisi, numpang, jangan berbicara yang enggak juga, karena hal-hal gitu banyak yang terjadi di sini. Oh gitu ya Kang. Ya, terus pas kita pulang juga teman saya disembuhin nih Kang, sama nenek-nenek. Yang ada gazebo sebelah sana. Pas kita menghadap ke belakang 10 langkah mau pulang, ternyata gazebo sama nenek-nenek tersebut udah nggak ada. Oh, itu mah penunggu baiknya. Nyimas Rawasari katanya. Oh iya, teman saya ditolong Kang sama dia. Iya, dia emang biasa ngebantu apabila ada kayak pengunjung atau siapapun yang hal-hal kayak gini bisa biasa dibantu sama nenek tersebut. Gitu kan. Ya udah sekarang kalian pulang cepat. Udah tuh akhirnya Yanto dan teman-teman pulang lah ke rumah mereka masing-masing. Setibanya di rumah, sampai kan malam nih, kisaran jam 9 lah. Sampai rumah,
Si Sugeng kok merasa kayak ada sesuatu yang janggal. Iya. Ada apa nih kok gue pulang dari Curug kayak ada yang ngikutin gue, kata si Sugeng. Akhirnya pas si Sugeng kayak mandi, tiba-tiba tercium kayak wangi melati. Pas saat Sugeng mau tidur, ada yang ketok-ketok jendelanya sampai 3 kali. Ketika dilihat sama Sugeng selalu nggak ada. Pas Sugeng memejamkan mata, pas di jam 1 malam, tiba-tiba di plafon atau di atas rumahnya kayak ada yang suara menangis. Kaget dong Sugeng. Ini nggak biasanya gue kayak gini. Kenapa ini ya? Akhirnya Sugeng nemuin lah si Yanto. Tok, apa? Pas kebesokan harinya ya. Nemuin si Yanto, Tok, gue setelah kita kemarin abis dari Curug kok gue kayak ngerasa ada yang ngikutin gue. Kata si Sugeng, emang lu ngapain sih di Curug, jujur sama gue, gituin kan sama si Yanto. Ya gue ngencing sama kayak si Andi. Waduh, kaget dong si Yanto, lu ada aja ya. Si Andi aja lu ketahuan kan kemarin sampai ketempelan, lu lagi ngikut juga ngencing sembarangan. Ya gue udah kebelet banget kali Sugeng. Terus gimana? Ya gue kayak ngerasa ada yang ngikutin dari kemarin pas di rumah, dari semalam. Ya udah tuh akhirnya Sugeng nanya, lu ada kenalan gak Pak Ustadz yang bisa? Ya udah, yuk gua anterin ke tempat Pak Ustadz tersebut. Tibanya ke Pak Ustadz tersebut, terus bicaralah si Sugeng, Pak Ustadz, saya minta tolong bantuannya. Sepulang kemarin saya dari Curug kok saya kayak merasa ada yang aneh, kayak ada yang mengikuti. Dia bilang, kamu bandel ya, kata Ustadz nebak. Kamu ngecing sembarangan ya? Kaget dong si Sugeng. Kok Pak Ustadz tahu? Iya, kamu itu diikuti nama makhluk, digituin. Makanya kalau apa-apa tuh permisi jangan seenaknya, gitu kata Pak Ustadz. Iya. Ya udah akhirnya Pak Ustadz tersebut membacakan sebuah doa zikir di sebuah air. Terus dipakailah air tersebut buat disiram ke seliling rumah. Terus dipakai dimandi sama buat si Sugeng. Nah, setelah itu alhamdulillah dah istilahnya udah nggak ada terjadi apa-apa lagi setelah itu. Gak ada gangguan lagi dari si Sugeng. Untuk Sugeng gue udah aman lah istilahnya. Oke. Tapi si Sugeng juga diikutin sampai rumah dia malah. Tapi tuh kabarnya Cok Andi setelah kejadian kayak gitu udah nggak ada masalah. Alhamdulillah udah nggak masalah lagi dari Cok Andi tersebut. Jadi itu guys, akhir cerita dari 4 sekawan ini yang pergi berlibur ke Curug. Mereka sesampainya di sana, mereka melakukan sebuah larangan. Memang harusnya nggak mereka lakukan karena sudah dipesankan oleh penjaganya ya di Curug tersebut, bahwa setiap kali kita mau berkata atau setiap kali perbuatan yang harus kita lakukan, kita harus permisi dan melihat tempatnya juga. Betul, sembarangan. Akhirnya Cok Andi ini ketempelan dan Cok Sugeng diikutin sampai rumah. Ini menurut cerita dari mereka sih, ini pengalaman horor yang mereka alamin. Betul. Karena sebelumnya mereka nggak pernah merasakan hal seperti itu ya. Benar. Jadi buat kalian juga, kalau kalian pergi berlibur atau kalian main ke suatu tempat, pastikan kalian selalu mendengar nasihat dari orang sekitar atau penjaga di tempat tersebut. Betul. Kalau kalian tidak mengikuti aturan yang ada di situ, hati-hati aja. Pasti akan ada celaka untuk diri kalian. Benar. Ya, percaya atau tidak, semuanya kembali kepada diri kalian masing-masing. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau nonton dan mendengarkan cerita kita sampai habis. Terima kasih yang udah selalu support channel kita ya. Betul. Sudah berikan subscribe, like dan komen. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita horor kepada kalian. Amin. Jadi kita cukup akhiri saja cerita malam ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian selalu berkesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selamat malam. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang, Cok. Numpang, Cok.